Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rasa syukur tak terhingga kita panjatkan kepadanya atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah menciptakan kita penglihatan, hati, dan akal pikiran. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini kita akan mengoptimalkan akal pikiran kita, penglihatan kita, dan pendengaran kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah meridhoi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pengikutnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dicintai oleh Allah, kita sebagai manusia tentu tidak akan lepas dari sakit. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ya, di mana berbagai jenis penyakit bermunculan. Apalagi di masa pandemi, kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Sakit sedikit, aduh sakit apa ya? Gitu. Rasulullah telah bersabda bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, kita sebagai manusia harus selalu berusaha menjaga kesehatan kita. Kalaupun kita sakit, janji Allah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang telah memberikan penawarnya. Jadi, apapun usaha kita dalam mencari ikhtiar pengobatan, jangan lupa selalu mohon kepada Allah dan minta kepada Sang Maha Penguasa untuk memberikan kita kesembuhan. Nah, dalam majelis ilmu ini, kita akan mendengarkan 2 materi tentang solusi yang dapat kita lakukan selama masa pandemi ini. Dan semua itu diangkat dari pendekatan Tibu Nabawi yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadis, serta pembahasannya dari sisi medis dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung aja mengikuti materi yang pertama. Mohon izin, kita switch dulu ya. Pemateri yang pertama adalah meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemik dengan herbal Tibu Nabawi, yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang pertama, seorang praktisi Tibu Nabawi dan herbalis. Beliau juga merupakan owner UKM kerajinan sabun natural dan racikan herbal merek Uma. Beliau adalah sahabat baik saya, Ibu Zubaidah Rahman, atau kita akrabnya kita panggil Mbak Ida ya. Baik, kepada Mbak Ida kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini kedengaran nggak Mbak ya? Kedengaran. Halo? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kedengaran nggak ya? Kedengaran. Kedengaran. Kedengaran, Mbak Ida. Kedengaran, alhamdulillah. Baik teman-teman, sebetulnya kalau bentar slide-nya ya. Alhamdulillah hari ini saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa ketemu teman-teman melalui online, meskipun nggak tatap muka langsung, tapi seharapnya hari ini bisa diambil manfaat dari materi saya untuk teman-teman semua. Dan ini sebetulnya saya pun ikut lockdown ya, tapi tidak sampai se-lockdown-lockdownnya karena saya pun memiliki aktivitas. Hari ini judulnya adalah, permintaannya adalah meningkatkan imunitas tubuh, permintaannya adalah meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi dengan herbal Tibu Nabawi. Baik, biografi saya udah disampaikan oleh Mbak Indri, langsung masuk ke next aja ke Tibu Nabawinya. Mohon panitia ke Tibu Nabawi, ke slide ke-4 ya. Ya, bisa dimasuk slide-nya panitia. Slide ke-4. Baik, belum nyampe ke sana ya slide-nya ya. Saya jelasin dulu ya, kalau imunitas, sebelum kita mengenal apa itu imunitas di Tibu Nabawi,
Tetapi kita harus memahami dulu itu apa Tibun Nabawi gitu. Tibun Nabawi itu kalau kita tahu dari Tibun Nabawi itu, kalau orang-orang hanya mengenalnya adalah seperti bekam aja. Bekam adalah Tibun Nabawi. Terus kalau dari balnya hanya jinten. Biasanya masyarakat hanya mengenalnya Tibun Nabawi seperti itu. Tetapi kalau kita memahami Tibun Nabawi lanjut gitu, Tibun Nabawi itu adalah yang diikuti oleh sahabat, yaitu petunjuk pengobatan dan cara pola hidup yang diajarkan Rasulullah serta diterapkan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah makan, ketika Rasulullah tidur, ketika Rasulullah kerja, semuanya itu diikuti oleh para sahabat. Ini yang dimaksud dengan Tibun Nabawi. Dibagi buku acara saatnya kita berdoa kepada Allah SWT. Baik, saya lanjutkan ya. Ini mohon maaf, slide-nya bisa panitia, slide-nya bisa diinfokan ke bisa ke halaman 4, Mbak Indri. Terima kasih. Oke, saya ulang dari awal ya. Judulnya adalah meningkat imunitas tubuh di masa pandemi dengan herbal Tibun Nabawi. Sebetulnya kalau imunitas dalam konsep Tibun Nabawi, kita harus memahami dulu apa itu Tibun Nabawi. Jadi Tibun Nabawi itu adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan memberi petunjuk, sebenarnya bukan hanya pengobatan, tetapi pola hidup yang sehat, di pola makan, minum, dan cara tidur, sampai hampir seluruh cara yang perlu lakukan. Ini Tibun Nabawi. Dalam Tibun Nabawi juga terdapat tahap sebelum kita masuk ke dalam pengobatan Tibun Nabawi, kita juga memahami tahap pengobatan itu sendiri, tahap pengobatan Tibun Nabawi itu sendiri. Jadi di dalam sebelum kita ke herbal, sebelum kita mengeksekusi dengan obat-obatan, kita dapat melakukan tahap pertama, yaitu membuang kelembapan dalam tubuh. Jadi kelembapan dalam tubuh itu nanti dijelaskan ketika kita mempelajari tentang itasnya. Yang kedua adalah membakar penyakit berlebih dahulu. Jadi penyakit ini opsional, terkadang berbentuk dem atau berbentuk herbal yang lain itu. Ketiga itu menaikkan stamina penderita. Nah, kalau ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh menaikkan stamina penderita ini sangat dibutuhkan oleh penderita yang sudah mulai lama. Jadi tahapnya itu kita memiliki berbagai macam tahap-tahap untuk membantu kesehatan penderita tersebut. Dan ini hanya poin-poinnya saja ya. Nanti setelah kita berjalan ke depan akan ditemukan jawaban dari tahap-tahap tersebut. Next, Mbak. Ya, Mbak Mandi, saya. Next, Mbak, bisa masuk ke tahap imunitas. Oke. Imunitas. Sebetulnya kalau imunitas ya, sebetulnya kalau dalam konsep Tibun Nabawi, imunitas itu berbeda dengan konsep imunitas dari konsep modern. Jadi kalau imunitas dalam artian modern kan bagaimana daya tahan tubuh seseorang dapat bertahan melawan serangan penyakit yang datang. Jadi seperti itu. Tetapi dalam konsep Tibun Nabawi, imunitas itu adalah bagaimana kita sebagai manusia menyeimbangkan unsur-unsur di dalam tubuh. Jadi sebetulnya yang saya sebutkan dari poin pertama tadi adalah tahap pengobatan adalah membuang kelembapan dalam tubuh.
ini termasuk dalam unsur di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu Rasulullah membaginya menjadi menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah membagi mohon maaf, ya, imunitas yang di awal bukan, ya, sebelumnya lagi. Saya lanjut ya. Oke, sedikit lagi Mbak, mundur lagi. Yang ada gambar jeruknya ya Mbak. Ya, yang gambar jeruknya Mbak. Oke, jadi imunitas dalam tibu nabawi itu adalah menyeimbangkan unsur-unsur di dalam tubuh. Enggak mesti dengan obat-obatan, tetapi dengan pola hidup dan pola makan. Sehingga di dalam ketika unsur-unsur di dalam tubuh ini menjadi stabil, ini akan mampu menghadapi serangan berbagai macam penyakit. Unsur-unsur ini seperti apa? Ibnul Qayyim al-Jauzi itu merangkumnya dalam tiga unsur, itu berdasarkan hadis Rasulullah yang berkata seperti ini. Ketika kita makan, Rasulullah menasihatkan untuk bagilah perutmu dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Manfaatnya apa? Sepertiga makanan diidentitaskan dengan tanah. Jadi sebenarnya ada unsur tanah di dalam tubuh kita. Kalau dalam risetnya itu adalah berbentuk silika. Jadi tanah sepertiganya adalah air. Air ini unsurnya adalah tetap air. Fungsinya apa? Air itu melembutkan seluruh makanan atau sesuatu yang di dalam tubuh sehingga bisa mengalir ke dalam tubuh kita, mengalir ke dalam saluran tubuh kita. Lalu sepertiganya lagi oksigen. Apa manfaat oksigen? Oksigen adalah manfaatnya untuk membakar seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini fungsinya. Jadi tetapi ketika kita belajar mengenai pengobatan yang lain, yaitu seperti Hippocrates yang merupakan bapak kedokteran modern sekarang, beliau membaginya menjadi 4. Jadi sebetulnya kalau menurut kita belajar kedokteran Yunani kuno dan Ibnu Sina, beliau membagi unsur itu menjadi 4. Dari unsur tanah 1, kedua adalah unsur air, ketiga adalah unsur udara, keempat adalah unsur api. Dari yang awalnya adalah 3 berdasarkan hadis Rasulullah. Imunitas ini, konsep imunitas dalam tibu nabawi ini adalah ketika tubuh kita seimbang, yaitu bagaimana ketika tubuh kita seimbang, maka penyakit yang datang itu akan mampu kita lawan. Jadi kalau tubuh kita stabil, temperamen watak kita juga stabil, maka tubuh kita akan mampu menahan serangan dari berbagai macam penyakit seperti itu. Baik Mbak, selanjutnya. Ini mohon maaf ya, saya agak kurang jelas di ininya, jadi agak next Mbak. Ini adalah pelajaran dan aturan dalam pengobatan tibu nabawi. Jadi sebetulnya di blog yang suka saya baca adalah dari Dr. Syakil, Tib Nabawi. Jadi beliau adalah yang meriset tentang pengobatan tibu nabawi dan banyak sekali jurnal-jurnal riset yang beliau sampaikan di sana. Silakan dibuka ke blognya. Aturan pertama, semua penyakit bisa disembuhkan. Jadi mohon maaf, kalau dalam pengobatan tibu nabawi itu enggak ada namanya penyakit enggak bisa disembuhkan. Pasti bisa disembuhkan. Kenapa? Karena berbasisnya bahwa Allah menurun penyakit dan Allah akan mengirimkan obatnya juga. Jadi enggak ada istilah bahwa kita enggak bisa sembuh. Tetapi masalahnya itu adalah apakah kita dikasih petunjuk atau tidak oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan obatnya gitu. Seperti itu. Kedua, Allah Ta'ala juga seperti yang tadi, Allah telah mengirimkan semua penyakit di bumi. Jadi sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap penyakit bisa disembuhkan? Rasulullah menjawab, iya. Kenapa?
karena Allah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang menurunkan obatnya. Semua hadis yang mendukung juga sama seperti itu. Jangan pernah kita mengatakan bahwa penyakit berikut ini tidak dapat disembuhkan, tetapi kami tidak tahu obatnya dan insya Allah kami akan mencarinya. Maka dari itu, para sahabat Rasulullah menasihatkan kita untuk menggali ilmu pengobatan. Boleh selanjutnya, Mbak? Nah, ini jurnal riset, silakan dicari. Ini yang saya baca, sebetulnya banyak sekali buku yang saya baca jurnalnya, tetapi ini hanya baru ininya saja, bisa dijadikan referensi bagi teman-teman semua untuk mendalami ilmu pengobatan Tibu Nabawi. Kalau teman-teman mentok, maksudnya di dalam satu buku hanya Anda membaca Ibnul Qayyim atau buku hadis, Anda bisa menguraikannya dengan metode pengobatan lain seperti TCM dan Ayurveda. Pada prinsipnya mereka adalah menduplikasi dari pengobatan Rasulullah. Selanjutnya, Mbak. Oke. Terus bagaimana menjaga imunitas tubuh? Sebetulnya kalau menjaga imunitas tubuh itu simpel sekali. Kalau dalam Tibu Nabawi kita nggak butuh asupan tambahan, misalnya obat-obatan sampai jamu-jamuan, itu sebetulnya nanti setelah Anda mengalami imunitas yang sangat sudah mendapati penyakit ke dalam tubuh kita. Jadi apa yang harus kita lakukan masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas? Satu, jagalah makan dulu. Jadi hindari makan dan minuman yang berlebihan. Kadang-kadang dalam kita sebagai manusia, misalnya baru makan nasi, setelah makan nasi kita 5-10 menit kemudian kita makan pempek, terus kita minum jus, terus kita sampai makanan kita penuh. Ini kita pakai logika aja ya, dalam pengobatan TCM, Tiongkok Chinese Medicine, dalam pengobatan Tiongkok Chinese Medicine, ibarat lambung kita itu seperti panci masak. Jadi kalau Anda memasakkan, sudah makanan, ada sayur, ada nasi, ada lauknya, terus penuh pancinya, terus Anda masukkan lagi makanan lain, ini akan lupa. Dan inilah yang mengakibatkan tubuh kita akan menumpuk makanan, membusuk. Dan akhirnya yang hidup adalah para bakteri dan virus. Jadi sebetulnya tinggal jaga pola makan aja untuk yang sehat dalam kondisi pandemi seperti ini. Usahakan jedahkan antara kita makan yang satu dengan yang lain itu 2-3 jam. Biarkan dahulu pencernaan kita mencernanya hingga selesai. Ibaratnya kalau mesin, biarkan dulu mesinnya menghabiskan dulu bahan ini, baru nanti kita masukkan bahan yang lain. Kedua, hindari makanan berfermentasi dalam misalnya buah yang sangat matang. Sejujurnya Bapak Ibu, kita ini teman-teman, pola makan yang kita lakukan sekarang itu berbeda sekali dengan pola makan yang dilakukan oleh Allah. Jadi kenapa banyak yang sakit di masa pandemi? Padahal sebetulnya kadang-kadang bukan karena coronanya aja gitu, tetap karena pola makan kita juga yang salah. Contohnya seperti ini. Kalau zaman Rasulullah, ketika mereka memakan makanan yang misalnya buah kurma yang sangat manis, beliau akan menetralisir makanan tersebut dengan makanan alkali. Kenapa? Kurma yang sangat manis akan ketika masuk ke dalam perut kita, itu akan berfermentasi dan ini akan menyebabkan pH lambung, potensial hidrogen dalam lambung kita itu akan meningkat. Bagaimana menetralisirnya? Kita menggunakan makanan alkalin. Contohnya apa? Semangka, timun, ataupun kalau orang-orang Pakistan menggunakan tanah liat untuk mengalkalikan pH lambung mereka, seperti itu. Ketiga, jangan minum air langsung sudah makan dan perut terlalu kosong. Ini dengan catatan ya teman-teman. Kalau misalnya, kalau kita makan, diusahakan, kalau makan itu jangan yang gigi aja nggak bisa mengunyahnya gitu. Jadi usahakan makanan yang gigi bisa mengunyahnya.
Jadi pas kita masak itu harus posisinya lembut dulu, baru kita lebih enak mengunyahnya. Dikecualikan untuk penderita yang mengalami pencernaan. Misalnya kan susu pencernaannya mencerna makanan tersebut. Mohon untuk meminum sedikit-sedikit ketika setelah makan. Jadi misalnya kita baru makan tuh, saya makan nasi nih, nasi, ikan sama lain-lainnya gitu. Diusahakan pakai kuah atau diusahakan meminumnya sedikit, seperti itu. Keempat, hindari air minum yang terlalu dingin. Jadi sebetulnya kalau dalam pengobatan timbungan makanan itu akan mempengaruhi imunitas tubuh kita, mempengaruhi daya tahan tubuh, mempengaruhi daya tahan tubuh kita, mempengaruhi kestabilan tubuh kita. Seperti itu. Jadi meminum es itu akan mengakibatkan merusak pernapasan tubuh kita, pernapasan kita. Jadi saya sejujurnya saya nggak minum es tuh. Kalau minum air, saya sekarang ini nggak pakai air galon. Jadi saya menyaring air pump. Saya menggunakan metode 7 lapis penyaringan seperti itu. Terus selama pandemi yang kita lakukan dalam Tibun Bawi, kalau meningkatkan imunitas itu nggak harus dari obat-obatan atau dari jamu-jamuan aja. Jadi sebetulnya ada keseimbangan emosi yang harus kita atur di dalam masa pandemi ini. Contohnya apa? Kita harus belajar mengikhlaskan segalanya. Kalaupun misalnya terjadi musibah atau apapun ujian, itu akan melemahkan tubuh kita kalau kita terlalu sedih. Jadi Rasulullah melarang kita terlalu bersedih. Ini akan melemahkan tubuh kita dan mengakibatkan demam yang terus-terus. Jadi sampai setelah kita sedih, setelah kita marah, lambung kita akan naik. Ini kalau sebetulnya sejujurnya, ini sebetulnya mau bilang materi ini sudah ke tengah ya. Harusnya dari awal ya ininya menceritakan karena ada belajar unsurnya gitu. Tapi ini langsung saya gabungkan, saya rangkumkan supaya lebih mudah dicerna ya. Kedua, rasa cemas dan sedih merupakan akar dari demam yang terus-menerus. Ini menurut Imam Suyuti. Tetapi ketika kita memang bersedih, kita akan menjadi demam. Kenapa? Potensial hidrogen dalam lambung akan naik. Lalu bagaimana pola makan yang baik? Ini sistem menetralisir makanan yang asam dengan sesuatu yang alkali. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika Rasulullah memakan beliau akan memakan timun atau memakan semangka seperti itu. Ini contohnya saya kasih misalnya makan produk gandum. Jadi kalau di Arab sana orang-orang makan produk gandum, terus mereka menyediakan air yang diteteskan dengan cuka apel atau dengan air lemon. Jadi Ibu kalau kita makan gorengan, kadang-kadang kan namanya manusia nggak bisa jadi pantangan banyak mungkin ya. Tetapi kita bisa menetralisir ketika kita makan yang berminyak atau kita memakan yang berbahan yang berfermentasi seperti makan pisang yang sangat matang ataupun memakan teh manis, memakan bolu, kita bisa menggunakan air cuka apel atau air lemon. Jadi minum air kita 1 gelas, kita kasih perasan perasan lemon atau perasan cuka apel. Ini akan menstabilkan pH lambung kita dan membuat tubuh kita jadi stabil, sehingga daya tahan tubuh kita meningkat. Boleh next, Mbak? Oh iya, kalau mau ada beberapa resep yang saya bisa share, minum selasi dan air lemon plus ini juga akan menstabilkan daya tahan tubuh kita. Boleh next, Mbak? Oke.
Terus kalau sudah imunitasnya turun dan menjadi sakit, apa yang harus kita lakukan? Ketika mulai terasa demam, batuk pilek, awalnya terus radang tenggorokan, sesak napas. Nah, betulnya ini kalau dalam Tibunabawi, demam, batuk pilek itu adalah salah satu detoksifikasi. Tetapi saya tidak memahami dengan konsep modern. Boleh next, Mbak? Ini saya jelaskan sedikit tentang sistem tubuh kita kalau dalam Tibunabawi. Jadi demam, batuk, pilek itu kalau dalam Tibunabawi Rasulullah mengatakan jangan mengutuk demam. Kenapa jangan mengutuk demam? Karena demam itu membersihkan seluruh tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Jadi ada demam itu akibat dari pH lambung kita yang sangat tinggi. Ada nama pH itu potensi hidrogen. Jadi kalau belajar di tabel kimia, hidrogen itu adalah tabel nomor 1, kotak nomor 1 itu yang bermanfaat, yang ada di matahari, ini hidrogen sangat inflammable. Jadi sangat membunuh seluruh apa yang di dekatnya. Makanya pH inilah yang harus kita jaga gitu. Jadi kalau misalnya pH ini terlalu asam, terlalu tinggi, ini akan mengiritasi seluruh organ tubuh. Kalau kalau hidrogennya terlalu lemah, ini akan mengakibatkan bakteri hidup di dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa jangan mengutuk demam. Kenapa? Karena dalam sisi agama kita, demam itu itu menghapuskan seluruh dosa. Sama seperti api menghilang karat, dan ini adalah kita maknai dengan menghilangkan segala macam kotoran di dalam tubuh kita, sampai yang detil-detil yang sampai nggak bisa yang bisa disamakan dengan pengobatan jamuan seperti itu. Boleh Mbak selanjutnya? Oke, nah ini sebenarnya konsep Tibunabawi tentang batuk, pilek, dan demam, batuk, pilek. Jadi sebetulnya awalnya itu yang saya pertama tadi katakan akan saya jelaskan selanjutnya. Penyakit yang dibakar. Nah, penyakit yang dibakar itu apa? Penyakit yang dibakar itu tubuh kita, demam, itu membakar penyakit. Kalau dalam Tibunabawi, di panasnya demam itu membakar seluruh penyakit di dalam tubuh kita. Setelahnya memang kita kadang ikut melihat demam. Makanya Rasul mengantisipasi demam ini dengan apa? Dengan sesuatu yang alkali. Contohnya apa? Ketika demam, pH lambung kita sangat tinggi. pH lambung kita sangat tinggi, dan ini harus kita netralisir dengan apa? Dengan air. Makanya Rasul bilang, kalau demam, berilah sesuatu, siramlah dengan air. Tetapi kita bisa memaknai dengan apa? Dengan kalau sudah demam terlalu tinggi ini, kita bisa air itu identik dengan unsur yang dingin. Jadi kita akan mendinginkan dengan sesuatu zat yang mendinginkan. Contohnya misalnya herbal, tanaman obat yang mendinginkan demam. Seperti daun pisang, bisa. Terus daun inai, bisa. Jadi masuk ke pengobatan ini sebetulnya kita harus memahami dulu tanaman-tanaman obat yang mengandung unsur yang di tanaman obat yang memiliki unsur-unsur sesuai dengan unsur tubuh kita. Ketika penyakit bakar, otomatis kan tubuh kita mengental, dari segala sesuatu yang dipanaskan itu akan mengental, memadat. Teman-teman bisa cek di bukunya Giovanni Maciocia. Beliau adalah seorang dosen dari Amerika, tapi beliau mengajar di Universitas Tiongkok, di Universitas Nanjing di Tiongkok. Beliau mengatakan bahwa seluruh cairan yang dipanaskan akan mengental dan memadat. Misalnya contohnya ketika setelah demam biasanya kita akan batuk dan pilek, menjadi tersumbat, terus keluar benjolan kelenjar limpa, lendir menjadi mengental mengakibatkan sesak napas, nyeri, linu, terakhir adalah mati rasa. Lidah kita jadi mati rasa. Dan ini
kalau dalam pengobatan Tibu Nabawi disebut kemacetan. Kalau dalam pengobatan Tiongkok ini disebut obstruction. Terus Rasulullah kasih nanya seperti apa? Kalau sudah mental, siram pakai air, sesuatu yang mendinginkan. Jadi dinginkan dengan air, atau bisa berendam air, atau bisa dibalur dengan sesuatu yang tanaman yang mendinginkan. Contohnya tadi daun pisang, terus daun pepaya, boleh ada daun dada. Ini untuk mendinginkan demamnya. Akhirnya kalau sudah didinginkan kan kita mengikuti diare. Jadi jangan kalau diare setelah demam, batuk, pilek, terus kita kasih minum banyak-banyak, anaknya diare. Diare, muntah, terus ingusan. Nah, ini sebetulnya yang orang-orang yang masyarakat terutama ibu yang tidak memahami konsep sistem tubuh sebetulnya. Jadi pas anak-anaknya ingus keluar lendir langsung dikasih obat penghentinya. Harusnya kalau sudah kan hanya di lap aja. Kenapa? Karena ini mendetoksifikasi lendir dari sinus kita supaya tidak terjadi kemacetan yang mengakibatkan penyakit lain yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Setelahnya tubuh akan berangsur normal. Memang awalnya sakit-sakit dan lemah. Di sini kita membutuhkan makanan yang meningkatkan stamina. Contohnya biasanya kalau sudah demam, batuk, pilek, silakan diberi jus atau makanan yang lembut. Boleh menambahkan bubur ayam, boleh. Bubur soto boleh. Terus boleh juga menambahkan jus bit untuk meningkatkan stamina, ini boleh. Boleh saya Mbak? Oke, ini saya kasih resep ya. Sebenarnya simpel sih kalau untuk imunitas, untuk menjaga daya tahan tubuh tadi ketika sudah menjaga pola makan, sudah menjaga emosi, sudah menjaga tata pola hidup, sudah aman sih kalau untuk pandemi, untuk sudah yang masih sehat ya. Tapi gimana kalau sudah sesak napas, yang punya penyakit asma, udah penyakit bronkitis? Ini saya share resepnya dan selama pengalaman saya membantu teman-teman sesak napas, alhamdulillah ini membantu sekali. Dan beberapa tanaman di dalam sini adalah yang direkomendasikan oleh Rasulullah sendiri. Jadi bukan hasil riset saya, tapi saya mengambil dari Tibu Nabawi. Silakan dibaca buku Tibu Nabawi karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam Suyuti. Jadi kalau demam, Rasulullah misalnya sakit, beliau akan mendinginkan. Kalau penderitanya temannya sudah sakit, beliau akan merekomendasikan bubur jali atau kalau orang menyebutnya talbina. Jadi talbina itu sebenarnya ada dua versi, ada yang menggunakan gandum. Kenapa menggunakan gandum? Sesuai dengan kondisi iklim negara masing-masing. Jadi sebetulnya dalam pengobatan Tibu Nabawi, setiap orang, setiap pengobatan itu berdasarkan negaranya masing-masing, tanaman lokalnya masing-masing. Jadi kalau di Arab sana, talbina mereka menggunakan gandum atau barley ya, barley. Kalau di Cina, negara Asia seperti kita menggunakan jali-jali asli lain. Dan ini juga ada di dalam Jadi sebenarnya talbina itu isinya kalau Imam Suyuti merekomendasikan jali-jali atau jelas. Dan ini di dalam pengobatan Tiongkok Chinese medicine adalah pengobatan yang sangat baik, bubur yang sangat baik. Ini bisa tambahkan dengan daging, boleh, untuk meningkatkan stamina dan menurunkan demam. Atau dibikin teh, disedaja bisa. Terus yang misalnya sudah penyakitnya, sudah terlalu tinggi, kita membutuhkan tanaman obat seperti inai. Sebetulnya kalau dulu, orang-orang zaman dulu hanya menggunakan tanah liat obat, tetapi karena kita kesulitan untuk mendapatkan tanah liat yang bagus, bisa dengan kondisi yang mirip, dengan unsur yang mirip, itu kita bisa menggunakan
daun inai. Kalau di Palembang itu namanya pakayu. Kalau di luar sana nggak tahu ya. Kalau saya taunya inai atau henna atau kayu. Ini tinggal disedia. Nanti ada di ini saya ya videonya. Kalau batuk ini sebenarnya inai, dijali, ini sebenarnya multi manfaat. Manfaatnya bisa untuk batuk, bronkitis, tetapi kalau untuk demam nggak perlu campur, tinggal tambahkan aja. Kalau untuk batuk, boleh sebaiknya seperti ini. Kalau dalam pengobatan tibu nabi, jahe itu tidak untuk mengalirkan darah, tidak untuk menghentikan inflamasi. Tetapi kita harus menambahkan sesuatu yang membantu memperkuat jahe. Jadi tanaman itu tidak kita minum tunggal kalau untuk pengobatan. Daun henna itu berunsurnya dingin dan kering. Jahe itu berunsurnya panas dan basah. Jahe dan daun henna itu stabil di dalam tubuh kita. Supaya untuk meningkatkan rasa kita tinggal menambahkan madu. Dan ini riset terakhirnya adalah daun henna adalah antibiotik terbaik. Antibiotik yang sangat baik. Beberapa negara akan menggunakan daun henna untuk mengobati HIV. Seperti itu. Kalau pilek sama sih sebetulnya, saya hanya menambahkan pepaya. Jadi kalau rekomendasi yang sudah mulai batuk pilek, nggak tahu ini penyakit apa ya, ini corona atau penyakit apa gitu, taunya tubuhnya turun daya tahan tubuhnya. Boleh ketiga ini silakan dipilih aja, boleh jahe atau daun pepaya, atau boleh henna atau jahe gitu. Pokoknya kalau misalnya ada jahe, jahenya diusahain jahe biasa, tapi lebih baik kalau jahe merah. Gitu. Next, Mbak. Selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah oregano majorana. Sebetulnya di Asia sudah ditanam tanaman hias sebetulnya. Tetapi kalau Palembang belum ada ya. Kalau di Jawa sudah banyak. Ini radang tenggorokan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah suka minum teh. Ini adalah marjoram. Tapi marjoram ini masih satu keluarga dengan oregano. Untuk berhati-hati beda dengan oregano, tetapi marjoram lebih digunakan untuk pengobatan. Untuk teh, kalau oregano untuk rempah-rempah ya. Marjoram ini biasanya saya pakai sebetulnya untuk ibu-ibu yang untuk relaksasi. Jadi sebetulnya lebih ke arah untuk merilekskan tubuh kita seperti itu. Boleh silakan, nanti silakannya selanjutnya. Next, Mbak. Selanjutnya. Oke, nah ini yang sebetulnya kalau bahasa Lembangnya adalah oncenyo untuk napas. Jadi sebetulnya biji sawi ini adalah keluarganya sawian atau braga. Jadi sebetulnya kalau dalam dia yang digunakan bukan Lepidum sativum, tetapi Brassica nigra, itu master seed. Jadi kalau teman-teman suka makan burger ya, ada namanya tuh yang master ya, apa namanya itu ya, sejenis master, itu ada seed pengganti cabai, itu adalah master seed namanya. Fungsinya mirip, tapi masih dari keluarga biji sawi-sawi. Ada kesembuhan menurut Ibnu Abbas dari Rasulullah, ada kesembuhan di biji sawi. Dan biji sawi ini dituliskan dalam semua kitab, baik kitab Al-Quran, Injil, Taurat, dan Kitabur. Jadi disebut Tiongkok Chinese Medicine merekomendasikan ini meningkatkan stamina. Tetapi Rasulullah menggunakan dan orang-orang Ayurveda ya, ini menggunakan untuk pengobatan pernapasan. Dia digunakan untuk pneumonia.
Jadi tapi tidak boleh berdiri sendiri. Jadi ini sudah risetnya. Silakan tadi saya sudah share di NCBI-nya ya, bahwa ini akan membuka jalur pernapasan tubuh kita seperti itu. Silakan dibaca manfaatnya. Nanti tinggal boleh tanya-tanya. Kalau Hippocrates itu menggunakan daunnya, daun keringnya. Kalau Rasul suka menggunakan daun kering untuk pembakaran. Next, Mbak. Nah, manfaatnya. Silakan baca manfaatnya. Daratnya sudah share. Nanti akan ditanya aja, kira-kira bisa saya jawab gitu. Maaf kalau untuk pepaya sebenarnya itu resep dari saya karena agak kesulitan mencari henna. Pepaya ini saya ambil dari pengobatan Tiongkok, dari TCM ya, dari pengobatan Tiongkok. Next, Mbak. Boleh selanjutnya, Mbak. Ini silakan dibaca, sebenarnya udah jelas di di slide-nya. Tinggal bisa baca aja, nanti tinggal dipahami sedikit karena waktunya agak mepet. Nah, ini harus saya jelasin sebenarnya sangat panjang. Permasalahan di masyarakat adalah bahwa kalau menggunakan herbal yang saya dengar kemarin kan, kalau saya ketemu corona, herbalnya jahe sampai harga jahe melonjak tinggi. Teman semua yang harus kita pahami bahwa mengobati sesuatu itu nggak boleh sembarangan. Meskipun itu herbal, bahwa itu menciptakan di bumi ini berpasang-pasangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada panas, ada dingin, ada asma, ada basah. Jadi kalau bermain herbal itu sama seperti itu. Sama seperti itu, tidak ada bedanya. Jadi kalau menggunakan herbal, Anda memahami dulu jahe unsurnya apa. Kalau jahe unsur adalah panas, berarti Anda harus mencari tanaman dingin. Kenapa? Ketika Anda ketika Anda tidak mengetahui bahwa tubuh Anda adalah berpenyakit panas, jahe akan merusak organ tubuh yang lain. Jadi nggak boleh sembarangan kalau main herbal gitu. Terus kalau minum herbal langsung 1 gelas, nggak boleh juga seperti itu. Rasul mengajarkan kita dalam pengobatan tidur ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saudaraku sakit perut. Terus kata Rasul, dia madu, dikasihlah 1 sendokan madu. Rasulullah kembali temannya tadi, ya Rasulullah, saudaraku belum sembuh, malah sakit perutnya, malah sakit. Terus Rasul bilang, beri lagi dia. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya untuk mendapatkan tahan yang pas untuk penyakit itu nggak boleh banyak, tapi perlahan sampai kita beneran mendapat takaran yang pas. Seperti itu. Jadi mulai dengan saran 1 makan untuk dewasa dan 1 sendok untuk anak-anak. Terus kedua tadi saya jelaskan jangan pernah menggunakan tanaman obat tunggal. Jadi kalau misalnya sesak napas pakai jahe aja nggak bisa. Harus ada penguat atau melemahkan jahe tersebut. Kalau enggak, Anda tidak akan bisa sembuh. Makanya ada beberapa teman, oh ya saya sudah minum kok nggak sembuh ya. Dilihat dulu, sakitnya apa dulu, organ rusak dulu gitu. Terus herbalnya takarannya benar nggak, mixnya benar nggak gitu. Setelah itu tanaman obat bersifat saling memperkuat atau makan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa sembarangan menggunakan tanaman obat dan terus jika efek terapi tidak terasa, memungkinkan takaran kuat atau Anda mengkonsumsi minuman atau makanan lainnya. Jadi misalnya gini, kita minum herbal, minum jamu-jamuan, ternyata nggak berfungsi. Oh nggak berfungsi ya, padahal resepnya sama. Anda minum kopi setelahnya. Kopi itu kalau dalam potensial hidrogen dalam pH-nya itu melemahkan. Jadi
beliau kopi itu berbahaya kalau dengan posisi gas lambung kita tinggi. Jadi nggak boleh herbal ketika gas lambung kita. Minum herbal ketika gas lambung mohon maaf, saya agak sedikit nggak konsentrasi. Bentar ya. Kita tidak boleh minum kopi setelah kita minum herbal seperti itu, supaya efek herbalnya membaik tuh. Terus untuk penggunaan jangka panjang, mohon maaf, lebih baik dikonsultasi terlebih dahulu. Dan resep herbal yang saya sampaikan ini tidak boleh untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kalau untuk anak-anak yang tadi teh marjoram. Sampai di sini aja. Ini apa namanya slide-nya. Kak. Ayah, ya, yuk katanya konsentrasi bunda. Kan kalau ada yang bertanya. Baik, untuk videonya mau sekarang dulu aja Mbak Ida, sambil teman-teman nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kita putar dulu videonya bagaimana cara membuat ramuan tadi ya Mbak Ida ya. Halo? Mohon maaf Mbak, putus ini. Tolong panitia, kita setelah ini kita share dulu video pembuatan ramuan tadi, sambil teman-teman silakan bagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang pertama. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan ya, nanti saya rangkum dulu agar mempersingkat waktu. Mbak. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sama nanti kita ringkas ya. Nah, sekarang kita lihat dulu video contoh pembuatan ramuan. Suaranya belum keluar, panitia? Suaranya belum keluar? Apakah yang lain bisa mendengarkan suara videonya? Mungkin panitia di pengaturannya di titik 3 sebelum sharing ada sharing itu, share sound gitu di titik 3 di itunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan atau mendemokan resep yang ada di slide saya untuk imunitas yang sedang turun, terutama khususnya ketika hidung merasa tersumbat atau pernapasan mulai terasa sesak, atau juga lidah mulai tidak mulai terasa. Ini akan membantu meningkatkan imunitas dan membantu melonggarkan pernapasan. Apa aja bahannya? Bahannya adalah biji sawi. Di Al-Quran beberapa kali disebut memiliki banyak keistimewaan, dan Rasulullah pun mengatakan bahwa ada kesembuhan di dalam biji sawi atau disebut water cress kalau di Inggris. Ini sama juga dengan garden cress. Jadi orang-orang menyebutnya ini adalah selada air atau ada yang mengatakan ini selada air, dan beberapa ada yang mengatakan selada darat. Hippocrates sangat menggunakan biji sawi ini sebagai tonik otak.
Tetapi di India ini digunakan untuk membantu penderita penyakit pernapasan. Ketika mereka sesak napas, ini akan dibuatkan pasta, di grinding atau di blender kalau di kita menjadi seperti ini. Lalu diberi air panas. Ketika menjadi air panas, mereka akan membentuk pasta yang berbentuk seperti ini. Dan dibalurkan di dada depan dan belakang penderitanya. Fungsinya apa? Ini sangat bersifat sangat merangsang. Ini akan melebarkan pembuluh darah. Tetapi hati-hati terhadap penderita yang kulitnya sensitif. Ini akan menyebabkan ruam-ruam merah karena ini sebetulnya kalau cabai itu panas saja, tapi ini menyengat. Jadi ini menyengat di dalam, kita terasa seperti terkena sengatan listrik kalau lama-lama kita tempelkan di dada. Ini akan melebarkan pembuluh darah dan ini sangat membantu untuk penyakit pernapasan. Resep yang kedua adalah orang-orang sekitar kita sedang sakit pernapasan, khususnya yang mulai sesak napas atau mulai terasa lendirnya naik, kita bisa memadukan. Ini adalah inai atau di henna orang menyebutnya, bubuk henna. Awalnya seperti ini, saya keringkan menggunakan oven dengan suhu yang paling rendah. Lalu saya blender atau saya grinding menjadi berbentuk seperti ini. Kalau ini sebenarnya multifungsi. Kalau sakit kepala, Rasulullah jika sakit kepala beliau akan membuat pasta dan dibalurkan di sela-sela rambut dan di seluruh kepalanya. Ini akan sangat membantu meringankan sakit kepala. Ini juga dapat membantu mengeringkan luka yang membesar. Jika digabungkan dengan ini bisa membantu berbagai macam penyakit pernapasan. Bronkitis bisa. Itu menurut riset terakhirnya di jurnal NCBI bahwa ini sangat membantu pelebaran jalur pernapasan. Jadi setelah ini saya keringkan, saya sangrai dan saya grinding menjadi seperti ini. Ini daun pepaya. Daun pepaya ini saya tidak sempat ya menunjukkan daun pepaya yang keringnya, yang basahnya. Ini sudah saya bentuk menjadi bubuk powder berbentuk seperti ini. Ini saya juga keringkan menggunakan oven dengan suhu yang paling rendah. Baik, untuk membuat resepnya adalah takarannya. Satu sendok makan. Tambahkan 1/4 sendok teh inai. Ini sebetulnya kalau menurut pengobatan Gimana panitia? Apakah sudah selesai videonya? Oke, sebenarnya itu belum selesai ya. Jadi nanti sambil panitia mengulang kembali videonya, kita coba ini dulu menjawab pertanyaan dari beberapa yang sudah masuk. Masuk nggak suaranya, Mbak? Oke, masuk Mbak Ida. Oke, mau menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Farid dulu aja nggak, Mbak Ida? Ini pertanyaannya mana dulu nih? Pertanyaan dari Pak Muhammad Farid bahwa disebutkan bahwa hindari makanan dan minuman yang berlebihan. Dan itu dulu aja Mbak Ida yang pertama. Oh ya, coba jawab Mbak ya. Untuk pertanyaannya tadi ini ada, maaf izin bertanya, saya Putri Adira Aisyah. Gitu. Dengan cara menjaga pola makan untuk tidak berlebihan, tapi di masa pandemi ini saya
kita lihat bahwa terkadang pasien yang terjangkit atau terdiagnosa virus corona ialah yang profesinya adalah atlet. Kita terkadang berpikir atlet biasanya orang saat menjaga. Oh, yang Farid ya. Yang Farid, sebentar, saya lihat dulu. Yang pertanyaannya adalah hindari makanan dan minuman yang berlebihan. Selain kaitannya berlebihan dalam porsi makan, apalagi ya yang kaitannya dengan berlebih tersebut. Untuk edukasi mana yang baik, apakah banyak makan atau makan? Oh, seperti ini. Kalau misalnya, ini pertanyaannya, kalau untuk saya jawab yang ini dulu ya, yang mana yang baik, apakah banyak makan atau makan banyak? Maaf, dalam Tibbun Nabawi itu nggak ada kata banyak, semuanya harus seimbang. Jadi kalau pertanyaannya mana yang baik, apakah banyak makan atau makan banyak, kayaknya sepertinya sebenarnya nggak bisa masuk di Tibbun Nabawi, mohon maaf sekali. Kan tadi kita kan sesuai dengan nasihat Rasulullah bahwa sepertiga isi perut kita dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Jadi kalau nanyanya apakah makan banyak mana yang baik, apakah banyak makan atau makan banyak, kayaknya sama-sama nggak boleh gitu. Mau makan banyak ataupun mau banyak makan atau makan banyak tetap nggak boleh. Jadi dalam pengobatan Tibbun Nabawi Rasulullah hanya berkata seperti ini, ketika Anda makan dan punggung Anda bisa ditegakkan, itu sudah cukup. Jadi nggak ada istilah yang apakah banyak makan atau makan banyak. Mohon maaf sekali Bapak Farid ya. Terus hindari selain kaitannya berlebih dalam porsi makan, apalagi ya yang kaitannya dengan berlebihan tersebut. Aduh, kalau ini gimana ya, sebetulnya ini tergantung nafsu gitu. Tergantung nafsu kita atau tergantung sistem tubuh kita yang merasa kekurangan nutrisi. Jadi dalam tubuh kita itu sebetulnya kalau nutrisinya kurang, pencernaan kita buruk, otomatis nutrisi tidak tersebar ke tubuh. Jadi otomatis tubuh merasa tetap lapar, padahal kita udah makannya banyak gitu. Kalau hindari makanan dan minuman berlebihan selain kaitannya berlebih dalam porsi makan, apalagi ya yang kaitannya dengan berlebihan tersebut. Apa? Kalau saya sih sebenarnya, kalau saya belajar Tibbun Nabawi semuanya itu hanya menstabilkan aja gitu ya. Jadi konsepnya adalah menyeimbangkan. Kalau menghindari kayaknya untuk zaman sekarang itu sulit menghindari gitu. Tapi saya hanya mencoba sebaik mungkin dengan kondisi modern sekarang, saya netralisir aja gitu. Menetralisir makanan yang kira-kira akan membuat saya sakit seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kalau pertanyaan kedua ini Bapak Farid kayaknya pertanyaannya apa ya? Saya sepertinya menjawabnya terlalu jauh dari Tibbun Nabawi gitu. Jadi dalam Tibbun Nabawi itu semuanya harus seimbang. Ya. Itu enggak, Mbak? Ya, Mbak Ida, ini gini, karena waktu kita terbatas, jadi untuk jawaban-jawaban pertanyaan itu kita pilih-pilih dulu aja. Karena kita kan menyesuaikan dengan tema nih, karena kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini itu kan sangat luas sekali, takutnya nanti kan waktu kita nggak cukup. Jadi nanti saya yang memilihkan aja dulu Mbak Ida pertanyaan mana yang kalau gitu. Baik Mbak, saya next jawab. ya. Ya, jadi ini aja pertanyaan dari Putri aja Mbak Ida. Pertanyaan Mbak apa nih? Dari Mbak Putri aja, dia kan bilang kalau misalnya orang yang atlet itu kan selama ini sudah menjaga pola makan sehat dan olahraga, tapi Mbak Putri ya. Mbak Putri, oke. Mbak Putri ini saya baca. Bahwa cara menjaga imunitas tubuh ya dan menjaga pola makan tidak berlebihan tetapi di masa. Oh, mohon Mbak, kalau untuk atlet seperti ini. Jadi apapun profesinya, meskipun mereka menjaga pola makan yang sesuai. Kalau dalam Tibbun Nabawi itu pola makan baik adalah menyeimbangkan
Jadi seperti gini Mbak, kalau dalam Mbak Putri ya, jadi sebetulnya kalau ketemu atlet, pokoknya kalau dalam Tibu Nabawi itu apapun profesi Anda, apapun, jadi menyeluruh whole, apapun pekerjaan Anda, itu tetap harus menyeimbangkan makanan tadi misalnya antara dan basah. Jadi kalau misalnya makannya gitu, minumnya jus, Anda minum jus timun, Anda memasukkan lagi jus pepaya. Bukan seperti itu kalau dalam Tibu Nabawi. Jadi misalnya Anda makan gandum, Anda harus meminum tetesan air yang ditesi cuka apel. Terus kalau misalnya, saya kok mana Mbak? Saya kebaca ini. Mbak Putri Adira Isa ya. Jadi sebetulnya kalau seperti saya jelaskan tadi bahwa kalau atlet apa profesinya, apapun pekerjaannya, yang terbaik. Jadi kalaupun misalnya kita sudah bilang, oh saya minum jus tiap pagi, saya minum jus ini tiap pagi, nggak seperti itu kalau dalam Tibu Nabawi. Kalau Tibu Nabawi nggak ada, misalnya pagi kita harus minum lemon dulu gitu, nggak. Dalam Tibu Nabawi adalah ketika Anda memakan sesuatu yang bermanis, Anda harus makan sesuatu yang asam. Ketika Anda memakan sesuatu yang sangat manis, Anda harus memakan sesuatu yang pahit. Jadi seperti itu dalam Tibu Nabawi. Tidak ada istilah kalau kita minum ini sudah bagus untuk tubuh, enggak. Kalau dalam Tibu Nabawi seperti itu. Saya jawab yang kedua, kalau untuk tumor jinak atau benjolan lemak, obat herbalnya apa? Ini dari Ika Rosika ya. Mbak Ida. Ika Rosika. Oh maaf Mbak. Iya. Mohon maaf Mbak. Untuk pertanyaan yang di luar dari tema kita nanti aja jawabnya. Nanti orang nanya semuanya nanti. Yang di luar dari tema kita nanti aja Mbak Ida. Oh ya boleh. Ya kita terus lanjut ini aja Mbak Ida. Yang dari ini aja, dari Nurhandini aja. Nurhandini. Oh ya, ramuan seperti marjoram, henna, jali-jali ini baru pertama kali saya dengar dan sepertinya tidak mudah ditemukan. Adakah alternatif tanaman herbal? Oh ya, henna tadi sudah saya kasih tahu alternatifnya Mbak. Pakai pepaya ya, daun pepaya lebih gampang. Kalau jali-jali itu tumbuh di Indonesia Mbak. Mbak Nurhandini bisa ke pasar di ini pasar buah ya. Di sana ada jual jali-jali. Itu ada. Kalau marjoram sebenarnya ini online ada, bisa order di toko-toko rempah-rempah di Shopee atau di Tokopedia itu ada Mbak marjoram. Ini sebenarnya sejujurnya kalau marjoram di Eropa dipakai untuk hipertensi dan menstabilkan hormon. Itu marjoram. Jadi kalau minumnya jam 4 sore Anda akan rileks. Untuk pencernaannya sangat bagus. Marjoram juga membantu untuk daya pikir kita lebih kuat karena marjoram juga mengalirkan lendir kalau kita batuk pilek. Makanya Rasulullah rekomendasi marjoram. Kalau henna bisa diganti dengan jali-jali, diganti dengan daun pepaya yang dikeringkan. Di slide saya di video saya ada. Terus kalau jali-jali tadi yang saya sudah kasih tahu di pasar buah. Apakah saya beberapa bulan kena GERD. Oh, kalau sesak itu bisa pakai yang saya sebut tadi, Mbak. Kalau saya sejujurnya kalau untuk sesak napas, saya pakainya obat utamanya adalah biji sawi. Kalau nggak ada biji sawi, Mbak bisa ganti dengan biji mustard. Jadi mustard seed ada di online. Boleh beli di online, Mbak. Silakan. Oke, baik Mbak Ida, berikutnya ini. Jadi sebenarnya dalam penanganan atau misalnya dalam meningkatkan imunitas di masa pandemi ini, kita itu dalam penata laksanaannya antara Tibu Nabawi dengan pengobatan modern itu disinergikan gitu. Sebenarnya gini Mbak, kalau saya sepanjangan saya memahami pengobatan Tibu Nabawi dan ketemu Mbak Indri pengobatan modern, saya perhatiin sebetulnya bisa sembuh dengan bahan kimia, tetap obat-obat kedokteran, tetapi dijaga dengan pola dietnya aja gitu.
Jadi kalau misalnya makannya di sistem netralisir. Jadi kalau misalnya sakitnya apa gitu, misalnya terinfeksi corona, mulai sesak napas, saran saya meskipun masuk obat kimia, ya silakan menghindari minuman yang mengakibatkan lendir lebih banyak. Contohnya apa? Makan gorengan, gandum, susu, gula itu dihindarin. Seperti itu. Jadi insya Allah bisa sembuh gitu Mbak. Apapun obatnya, kalau misalnya gitu sudah terjangkit, saran saya ikutin diet aja gitu. Ikutin diet aja. Jadi hindarin aja makan yang menyebabkan lendir lebih banyak, yang buah-buahan yang terlalu manis, pisang, gandum, gula, apalagi ya, yang kayak yang seperti santan itu dihindari dulu Mbak, selama terinfeksi corona tersebut. Oke, baik, terima kasih. Berarti memang bisa disinergikan Mbak Ida ya. Jadi kalau misalnya Insya Allah bisa Mbak. Oke, baik, berikutnya adalah bagaimana dengan probiotik? Apakah masuk dalam metode pengobatan tibu nabawi? Soalnya kan sekarang kan juga banyak ya klaim probiotik untuk pengobatan COVID juga nih. Gimana menurut Mbak Ida? Mohon maaf Mbak, sebetulnya kalau saya memandang bakteri probiotik itu adalah kendaraan kita di dalam tubuh manusia itu diciptakan dari tanah liat yang bau. Jadi tanaman liat itu oleh Allah dari delapan jenis tanah liat itu dikasih air dan didiamkan oleh Allah, dan itu menjadi tanah yang bau, yang busuk. Dan di sini kita melihat bahwa ada unsur probiotik pengurai di dalam situ. Jadi secara tidak langsung ya, maksudnya secara tidak langsung tidak disebutkan di dalam tibu nabawi ini ada probiotik, tetapi dari sana kita bisa tahu bahwa sebetulnya probiotik ada di dalam Al-Quran. Kalau kita secara disebutkan enggak, tapi kalau kita memahami, kita tafsirkan, ini ada probiotik. Terus kalau nanya probiotik untuk, mohon maaf Mbak, sebenarnya gini aja, kalau saya sebaiknya probiotik disandingkan dengan tanaman obat. Jadi probiotik itu wajib disandingkan dengan tanaman obat supaya tanaman obat tadi, probiotik tadi meningkatkan efek tanaman obat tersebut. Jadi misalnya Mbak minumnya apa dulu misalnya gitu, masukkan probiotik gitu. Jadi setelah minum herbalnya masukin probiotiknya. Ini akan meningkatkan efek tanaman obat tersebut ke dalam tubuh kita, lebih mempercepat proses penguraian tanaman obat tersebut. Menuju, namanya juga kendaraan, pasti akan membawa zat-zat tersebut menuju area yang akan diperbaikin seperti itu. Itu kira-kira fungsi probiotik di dalam tibu nabawi. Kalau rekomendasi kayaknya saya nggak bisa kasih tahu ya Mbak ya, silakan aja dicari mana yang paling enak gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ida. Bahasan tentang probiotik ini tentunya tidak bisa kita bahas dalam satu kali pertemuan ini ya, karena memang itu sebenarnya luas sekali. Pada prinsipnya ada makhluk hidup di dalam tubuh kita yang mesti kita jaga kelestariannya, tentunya itu membutuhkan habitat, ekosistem yang sangat baik gitu. Nah, itu juga mesti ditentukan oleh banyak sekali faktor ya, termasuk dari herbal-herbal yang kita konsumsi ataupun pola kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Yunita. Tadi kan Mbak Ida menjelaskan nih di slide pada saat demam kita bisa menggunakan daun pisang dan daun inai untuk mengatasinya. Nah, ini daun pisang sama daun inainya diapain Mbak Ida? Untuk demam biasa ya Mbak ya? Ya, kalau misalnya kita corona kayak gini kan ada demam-demam meriangnya gitu maksudnya. Daun inai kan dibikin teh Mbak. Sebenarnya di luar negeri sana, orang-orang menggunakan daun pisang yang sebetulnya mereka tidak punya tanaman pisang ya di luar negeri sana. Mereka menggunakan daun pisang untuk dijadikan teh Mbak. Ada potasium di dalam, zat potasium di dalam daun pisang, itu mendinginkan tubuh Mbak. Jadi sebetulnya daun pisang boleh dijadikan teh kalau mau, tapi rasanya kayaknya kita nggak mau gitu. Jadi dibikin dibikin ini aja di blender, dibikin untuk dibalurkan, dilulurkan di kepala boleh. Rasulullah selalu membuat daun inai itu dibikin serbuk terus dibalurkan di kepala, dan itu sangat efektif menurunkan demam dan sakit kepala Mbak. Itu kalau daun pisang dan daun inai. Ada juga kalau untuk cacar, Rasulullah Ibnu Qayyim al-Jauzi mengajarkan untuk dibalurkan di telapak kaki
seperti kita pahami bahwa di telapak kaki kita kan penuh saraf tuh. Kalau kita belajar pengobatan Tiongkok, nah, silakan ditaruhkan diletakkan di kaki. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan yang masuk ke Wapri. Tadi Mbak Ida ada membahas tentang master seed. Master seed di sini adalah biji sawi. Nah, itu betul. kan mungkin teman-teman bahkan mungkin ada yang baru tahu ya biji sawi ternyata bisa ya gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan yang beredar di masyarakat adalah yang justru trendingnya adalah chia seed, Mbak Ida. Nah, itu menurut Mbak Ida apakah bisa diganti dengan chia seed atau gimana? Oh, mohon maaf Mbak, berbeda fungsi. Kalau chia seed itu hanya untuk nutrisi, sama seperti saya rekomendasi selasih kemarin ya Mbak ya. Sama seperti saya rekomendasi selasih. Jadi sebetulnya kalau chia seed itu sama mirip selasih untuk ini aja, meningkatkan imunitas tetapi tidak membantu mengalirkan lendir. Biji sawi itu Mbak, berunsurnya itu panas dan menyengat. Sengatan ini seperti mengandung listrik dan ion-ion tubuh. Kenapa? Karena garam kan berfungsi untuk digunakan kalau uap air garam itu mengalirkan lendir. Nah, master seed fungsinya lebih dari garam. Jadi kalau Mbak pakai master seed, kondisinya sudah sesak napas, sudah akut, Mbak bisa pakai master seed. Tapi kalau biji chia seed itu kayaknya hanya untuk daya tahan tubuh biasa-biasa aja ya, untuk orang sehat gitu. Seperti itu kalau chia seed, Mbak. Kalau saran saya, Mbak, chia seed boleh diganti. Kalau di Tibun Nabawi yang direkomendasikan adalah biji selasi, Mbak. Kalau untuk meningkatkan imunitas yang baik. Dan biji selasi mengandung omega ALA, itu asam lemak di atas omega 3. Jadi sesuai kalau di Eropa sana direkomendasikan karena gizinya sesuai dengan RDI, seperti itu. Kesimpulannya gini, herbal itu hanya sebagian kecil dari pendukung pengobatan Tibun Nabawi. Sebaik-baiknya pengobatan itu adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya pengobatan itu adalah kewajiban kita sehari-hari. Itu sholat 5 waktu. Sebaik-baiknya pengobatan adalah puasa. Jadi kalau ibu-ibu, teman-teman berpikirnya bahwa herbal bisa menyembuhkan, itu sepertinya pemikiran yang salah. Saran saya sebaiknya seperti hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang menurunkan obatnya. Kalau zaman dulu Rasulullah hanya menggunakan Al-Quran sebagai pengobatan terbaik dan herbal itu hanya sebagai makanan tambahan aja. Jadi jangan fokus di herbal dulu kalau di masa pandemi seperti ini. Nggak usah pakai hanya menjaga pola makan, insya Allah semuanya baik-baik saja. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, corona itu adalah pelajaran kita untuk mengembalikan kita kepada kodrat awal kita sebagai manusia. Jadi hanya peringatan aja gitu, bahwa pengobatan terbaik itu ada di Al-Quran, bukan yang kita pikirkan sekarang. Itu sebaik-baik pengobatan. Banyak sekali jadi misalnya Al-Fatihah 10 kali itu sudah bisa mengobati seluruh penyakit. Seperti Mbak. Baiklah, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya kira-kira yang saya gambarkan, saya jelaskan tadi kayaknya putus-putus nggak nyambung, karena sejujurnya yang di materi ini adalah langsung materi. Kalau kita belajar Tibun Nabawi ini langsung eksekusi tanpa kita memahami dulu ini perannya ya. Tempat perangnya. Jadi sebetulnya kalau mau tanya boleh 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan mohon kepada panitia, saya akan coba jawab di grup ya. Seperti itu. Baik Mbak Indri, terima kasih banyak.